Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pengakuan Tuhan adalah yang utama. Ayat bacaan terambil dari Matius 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Matius 7 ayat 22. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah cukup untuk memperoleh keselamatan. Apalagi ditambah dengan keterlibatannya dalam pelayanan. Lengkaplah sudah dan itu sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Benarkah saudara? Tapi tidak demikian. Keselamatan tidak berhenti sampai kita percaya kepada Tuhan Yesus saja, tetapi kita harus terus bertumbuh sampai dapat berstatus sebagai pelaku firman. Sebab firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, tidak ada yang lebih utama dalam hidup orang percaya selain melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa atau tidak melakukan kehendak Bapa adalah ukuran Tuhan dalam menilai hidup seseorang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kata berterus terang ini adalah dalam Alkitab King James diterjemahkan adalah confess, atau dalam versi lain juga dikatakan declare, artinya mengakui di depan umum. Pada saatnya nanti Tuhan akan mengakui di depan umum atau berterus terang di hadapan banyak orang. Betapa malang dan menjadi suatu bencana yang mengerikan jika pada hari penghakiman kelak Tuhan tidak mengakui kita alias menolak kita. Ditolak Tuhan berarti penghukuman kekal ada di depan kita. Saudara, orang yang tidak diakui dan ditolak Tuhan dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 21 dan 23, bukanlah mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus, namun adalah orang-orang yang secara kasat mata tampak melayani pekerjaan Tuhan, bahkan bukan sembarangan melayani. Sudah bernubuat, sudah mengusir setan dan mengadakan banyak-banyak mujizat. Dengan kata lain, mereka memiliki jam terbang yang tak diragukan lagi dalam pelayanan mereka. Mereka punya reputasi yang hebat, bahkan terkenal di mata manusia. Tapi ternyata prestasi seseorang dalam pelayanan bukan jaminan beroleh pengakuan dari Tuhan atau dikenal Tuhan. Saudara, pagi hari ini, bagi setiap kita yang mendengarkan renungan pagi hari ini, apa respon kita terhadap firman Tuhan pagi hari ini? Mari setiap kita, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka keselamatan diberikan harus kita kerjakan dengan kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan, yaitu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya untuk kita lakukan, kita taati dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah dipakai Tuhan, sekalipun kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, mungkin sudah lama, tapi kalau hidup kita tidak taat dan melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan katakan jelas pagi ini, enyalah dari hadapanku, kata Tuhan. Oleh karena itu mari setiap kita hari-hari ini kita banyak waktu untuk kita membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin menyukai firman Tuhan dan semakin hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena itu saudara, pagi hari ini melakukan kehendak Tuhan adalah modal dasar beroleh pengakuan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Kami tahu Tuhan ini adalah hari-hari akhir zaman. Karena itu Tuhan, kami tahu kami harus mempersiapkan hidup kami untuk kami Tuhan menjadi hamba yang berkenan dan setia dan menjadi hamba yang taat kepadamu.
Terima kasih Tuhan pagi hari ini, ajar kami untuk terus taat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.